saya mempunyai surat damai, namun korban tidak mengakui surat tersebut. Pada saat ini sudah viral, sudah saya up di sosial media. Mereka meminta kami untuk men-take down, kemudian mereka meminta kami untuk mediasi kembali. 3 hari yang lalu lawyer saya mediasi, ini membayar sisa dari cicilan tersebut, tetapi mereka meminta lebih dari yang tertera di sini. Mereka meminta 51 juta, padahal di sini sisa 27 juta lagi. Meminta maksudnya apa ya? Kami tidak mengerti. Kami tidak mengerti maksudnya apa. Yang jelas saya memiliki rekaman suara bahwa korban sudah mengakui adanya surat perdamaian ini. Berarti ini permasalahan yang dulu pernah terjadi 2021 lah. Iya. Laporannya ada memang. Betul. Kakak atau suami? Saya. Tapi yang dibuntuti, yang diintimidasi itu suami saya. Dan suami saya dijadikan sebagai jaminan. Kalau hari itu tidak ada lawyer saya datang, bisa jadi saya yang menjadi jaminan. Karena suami saya tanpa surat prosedur, pemaksaan. Iya, pemaksaan. Aku selalu bilang kan, mana suratnya, mana suratnya. Mereka tidak mau memberikan surat. Dan mereka keberatan untuk di video. Dan termasuk istri saya ditanya mau dicari oleh mereka dengan sertifikasi dibawa kan. Saya bilang masalah istri saya ini apa? Kan saya sebagai suami kan mau nanya. Nah, masalah istri saya mana? Surat kalau memang ada surat tetap disangka apa istri saya ada surat aduan saya mana? Pengen tahu kan? Bila perlu saya pengen foto. Kalau memang sesuai prosedur, gitu kan? Saya tantang waktu itu. Kalau memang sesuai prosedur saya foto. Kalau kamu berani, gitu kan? Tapi pihak sana merespon seperti apa? Nggak ada. Marah-marah, mentak-mentak, nggak mau, nggak ada surat yang dikeluarkan oleh mereka. Nanti saja. Iya, penyidik itu. Iya. Dan muncul lagi pas di dalam mobil. Penyidiknya tidak itu. Iya, pas di dalam mobil saya sempat telepon istri saya. Yang saya ditahan, saya ditangkap. Nggak boleh telepon istri kamu. Kok hak mereka apa? Bahkan yang boleh diketahui oknum yang terlibat di dalam penggerudukan tersebut bukanlah unit dari Pitsus, melainkan dari unit Ranmor dan Jatanras, kemudian Pidum, yang bukan sama sekali ada wewenangnya dalam pelaporan saya. Oke, berarti ini tadi sudah diterima laporannya? Sudah. Mana? Alhamdulillah sudah diterima. Boleh dilihat? Mundur dan boleh. Ini laporan propam ya? Iya, propam. Tadi saya yang melapor. Apa tanggapan dari pihak propam sendiri tadi? Akan ditindak secepatnya. Oke, Kak, mungkin satu lagi dengan kasus kakak yang mungkin akhirnya tahu permasalahannya adalah masa lalu yang belum selesai. Apa sudah ada pertemuan lagi dengan pelaku? Sudah, kuasa hukum saya sudah menemui 3 hari yang lalu dengan itikat ingin membayar sisanya, tetapi mereka meminta lebih dari yang tertera. Nah, akhirnya finalnya seperti apa nih? Finalnya saya melaporkan. Melaporkan? Iya, karena ada dugaan yang sewena-wena. Karena saya ini bukan kali pertama seperti ini. Bukan kali pertama, saya sudah pernah masuk penjara selama 2 kali. Dan saya sering dikriminalisasi di kota Palembang. Boleh tanya orang tua saya sendiri. Kalau status kakak sendiri apa? Selebgram atau? Saya kebetulan wirausaha, cuman mempunyai banyak followers. Tapi juga bisa dikatakan selebgram juga ya? Iya. Berapa viewers? Followers saat ini 85.000. Iya. Oke, mungkin sebelumnya untuk resolusi dengan si yang rame tadi itu ada kerjasama apa sehingga terjadi konflik segala macam? Pada saat 2021 saya mempunyai toko, tapi sebenarnya saya mempunyai toko dari pernikahan pertama kami dari tahun 2014. Saya memiliki toko, kemudian di 2021 saya memiliki usaha konveksi, kemudian kita melakukan kerjasama investasi, dan saya memiliki banyak investor, bukan hanya pelapor. Saya memiliki 50 investor, dan pada saat itu terjadilah corona, COVID. Dan saya sudah mengatakan di sosial media, sudah mediasi bersama lawyer saya tidak sanggup lagi untuk membayar dengan cara cash, alias saya mengembalikan dengan cara dicicil. Kemudian dari banyak korban itu, banyak yang mau dicicil, cuman ada beberapa korban yang melaporkan. Dan saya masuk penjara cuman gara-gara uang 4 juta rupiah,
yang kedua 40 juta rupiah, dan yang terakhir ini sisa 30 juta rupiah. Itu memang terkait usaha yang Usaha itu, kakak masuk. Bahkan saya pernah bebas, terbukti tidak bersalah di banding. Oke, berarti yang sekarang ini masih berhubungan dengan itu. Iya. Makanya dia melakukan kriminalisasi seperti Iya, itu. orang yang berbeda. Orang yang berbeda. Sudah dari Ya sebagai orang tua gimana, Mak? Pertanyaan yang Bapak sebagai orang tua seperti apa nih, anaknya mungkin kan dikriminalisasikan? ya, kalau dibilang sedih, lebih dari sedih, karena harga diri saya hancur gara-gara ini. Ya kan? Gara-gara hutang 48 juta, tiba-tiba anak saya, ini yang paling sedih Pak ya, yang menyuruh datang ke IB1 untuk melunasi utang, itu saya merintahkan anak saya, nah bayar ke IB1, karena anggapan saya selaku orang tua, kok bayar hutang mau ditangkap, ya kan? Jadi beban saya, setelah dia ditangkap, anak dan cucu itu mengkreditkan saya, ini gara-gara ayah, gara-gara kakek, ini bunda saya datang, kok ditangkap. Satu, karena saya nggak merasa puas, saya perapitkan, dikabulkan. Pengajuan perapit saya waktu itu dikabulkan, sampai melalui sidang 7 kali. Ya namanya kita orang lemah, miskin, ya kalah kok diperapit, sampai perapit kalah. Terus anak saya divonis 2 tahun kasasi. Oke, saya nggak puas Pak. Namanya orang tua dengan anak, ya kan? Terus saya tempuh banding. Alhamdulillah, banding menang. Nah, apa yang membuat saya terkejut? Belum sempat mau senang, belum sempat mau gembira, keluar kasasi kalah. Dalam politik 4 bulan, Pak Abdi, kalau ada saya nasional, 4 bulan, Pak, udah bebas, keluar kasasi. Setelah kasasi keluar, Saya di luar negeri. dia lari ke luar negeri. Pantas nggak kira-kira kasus 4,48 juta itu negara mengeluarkan red notice, menangkap anak saya di Bangkok dan di Jepang dengan kasus 48 juta. Interpol. Mungkinkah negara ini mengeluarkan red notice dengan kasus 48 juta yang sudah dibayar. yang sudah dibayar? Mungkinkah? Ya kalau mungkin ya alhamdulillah, karena kita buta hukum, satu orang miskin, nggak ngerti apa-apa. Oke Pak. Di Jepang ditangkap di samping saya di polisi dengan kasus 48 juta. Oke nak, saya bilang jalan. Saya selaku orang tua kehilangan anak di negeri orang Pak. Cucu saya dibuat, dipolitisir bahwa ini penipuan yang berlanjut. Saya tahu itu orang-orang punya, pejabat-pejabat punya uang, saya tahu, kita bukan orang bodoh juga Pak. Oke? Karena lapang dada kita jalani hukuman. Ya kan? Sisa berapa bulan? Ditangkap di jalan, sisa 10 juta. Baru 1 minggu keluar dari penjara. Kejadian suami. Ya. Mau ditangkap lagi, katanya ada hukum kredit. Kasus yang sama ini, ya. Kasus yang sama. Laporan masih yang sama? Yang sama. Beda orang saja. Beda orang. Ya kan, kasus yang pertama tuh ada pra peradilan, ada sidang, ada banding, ada kasasi. Keluar mau ditangkap lagi. Padahal sudah ada surat damai. Nggak tahu perasaan pas aku mau tanya di pasal berapa yang namanya hukum ini bisa dikritisi. Karena kami ini orang bodoh, ya kan? Kenapa saya emosi? Sampai detik ini cucu saya nggak bisa sekolah gara-gara ini. Bertahun-tahun. Saya tahu mereka itu tahu. Padahal kan ada asas Pak. Lebih baik kita membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum orang yang satu tidak bersalah. 3 kali saya masuk penjara. Cucu saya nggak sekolah Pak. Sampai detik ini nggak bisa sekolah. Ya saya tahu mereka hebat Kota Palembang. Mereka punya uang. Kita bukan orang bodoh juga Pak. Sedikit-sedikit.
di luar negeri itu di jalan. Ya indikasi ya Tuhan yang punya tahu. Yang sering speak up, yang sering memblow up saya itu malah bukan korban, melainkan saingan Justip, saingan selebgram, bahkan korban sendiri tidak pernah ada di media. Ada nggak seorang korban ini 3 kali saya datang ke rumahnya mau bayar utang ini nggak mau nerima si korban ini. Jadi Bapak pernah ingin Pernah sama istri saya, pintu pun nggak dibuka, padahal datang mau bayar utang. Apa bukan dipolitisasi? Hah? Ada indikasi persaingan usaha atau bagaimana? Iya. Ya itu penafsirannya orang bodoh. Saya sangat bodoh dan miskin. Anda saya kaya aja Pak. Saya sewa. Anda saya kaya. Berarti kurang lebihnya ada saya ingin menjatuhkan kakak. Iya. Bukan ditangkap beliau ini. Yang sengaja datang ke Ibu Satu mau bayar utang. Tapi langsung di BAP. Langsung di BAP nggak bisa pulang. Sudah itu. Ada yang saya sesalin Bu. Kalau ketahui kayak gini, kenapa saya cicil, rumah dijual, kebun karet, perusahaan dijual. Enak kalau usah bayar sama sekali dulu. Nggak usah dibayar aja sekalian dulu. Maka di situ ada yang 20 juta, saya sendiri sama pengacara. Ya, mengantarkan uang 20 juta yang orangnya orang Lampung. Karena jumlah utang sekitar 50 sekian. Nggak diterima uang 20 juta itu. Itu yang di Lampung ya, Erwin namanya itu. Ini saksinya nih, ngantarkan uang. Ya. Ya, karena dia mohon ke saya. Yang diviralkan ini kenapa yang tidak dibayar terus? Kenapa yang saya bayar berpuluh-puluh bahkan ratusan orang tidak pernah di blow up? Itu yang menjadi kecewaan saya. Dan sementara yang merampas toko saya nggak di penjara. Oke. Terakhir mungkin kakak, harapan kakak dan atau dari bapak setelah datang ke Barreskrim ini untuk melakukan tindakan kriminalisasi. Saya jawab dulu. Seperti apa? Ya kan? Ya mungkin di dalam muka bumi mereka bisa tertindak karena mereka hebat. Tapi jelas ini ada hukum Allah. Jelas. Hukum Allah. Jelas. Harapannya satu Pak. Cuma keyakinan dengan kehadiran Allah. Karena saya orang lemah Pak. Orang lemah, orang miskin saya. Karena sudah sampai 3 kali, saya sabar terus. Sabar. Cucu saya nggak sekolah, nangis Bu. Dari negara. Masa ngejar sampai ke Bangkok, sampai ke Malu saya sebagai suami. Tolong negara ini Malu apa sebagai benar? bapak. Ya tolong, yang penegak hukum itu apa cocok 48 juta itu keluarnya apa? Oke. Yang tambahan dari kuasa hukum sedikit ya terkait pelaporan yang kami lakukan, yang baru saja kami lakukan. Ya terkait laporan yang baru saja kami lakukan di Propam Mabes Polri itu bukan tanpa sebab. Kami harapkan sebagai pintu masuk terbukanya permasalahan ini yang telah berlarut dari tahun 2021 yang dialami oleh klien kami di Palembang. Jadi Mabes Polri adalah pusat ya. Mudah-mudahan ada ini sebagai bentuk sebuah titik terang bagi permasalahan ini agar segera cepat selesai. Kami dari kuasa hukum mendampingi pelaporan ini di Propam Mabes Polri pada hari ini. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bang.